penyiapan tenaga kerja khusus di DSP di KEK Mandalika ini. Kalau tahun lalu kita dapat 90 ya. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan diberi tugas oleh Pak Presiden untuk memastikan sektor ketenagakerjaan salah satu di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, dan kita telah menetapkan, Presiden kan menetapkan 5 destinasi super prioritas dari 10 destinasi prioritas. DDC juga ada Pak? Oh ya, Pak. Pertama mari kita bersyukur silaturahim pertemuan Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih, selamat datang di NTB Pak. Nah, hari ini kita di belakang ini memang di NTB ini sedang fokus menyiapkan pelaksanaan program tahun 2022 Pak, terutama penyiapan tenaga kerja baik untuk KEK Mandalika maupun bagi pengembangan kawasan industri yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, untuk KEK Mandalika ini di tahun lalu kita memang mendapat program penyiapan tenaga kerja khusus di DSP di KEK Mandalika ini. Kalau tahun lalu kita dapat 90 ya, dan gambaran kebutuhan tenaga kerja yang ada di TDC. Nah, dalam pertemuan itu kita sepakati akan ada tindak lanjut mengenai kerjasama antara Forum Komunikasi Lembaga Tenaga Kerja dan industri daerah dengan ITDC kaitan dengan menyiapkan tenaga kerja yang ada di sini. Mungkin nanti ditindaklanjuti langsung oleh Kepala BLK. Kami siap menyiapkan atau membantu dari sisi pelatihan ya, dari sisi kompetensi. Spesifikan. Saya menganggap juga sebenarnya. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan diberi tugas oleh Pak Presiden untuk memastikan sektor ketenagakerjaan secara utuh ya di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, dan kita telah menetapkan, Presiden kan menetapkan 5 destinasi super prioritas dari 10 destinasi prioritas. Salah satu destinasi super prioritas adalah Mandalika, dan Kementerian Ketenagakerjaan diberi tugas untuk memastikan dampak ya sektor ketenagakerjaan di setiap KIK yang destinasi super prioritas yang akan dibangun itu. Jadi mempersiapkan dukungan, terutama dukungan sumber daya manusia, dukungan iklim industrial dan seterusnya yang kondusif untuk memastikan agar destinasi super prioritas yang telah ditetapkan itu berjalan dengan baik. Sebelumnya memang sudah ada pembicaraan secara khusus antara Menteri dengan Pak Gubernur NTB Pak, khusus di Mandalika itu pada saat pertemuan di BLK yang ditegaskan tentang komitmen dukungan Menteri Ketenagakerjaan terhadap KEK Mandalika. Hari ini kami diberi tugas oleh Bu Menteri untuk menindaklanjuti itu. Dulu sebenarnya kita sudah berbicara dengan Pak, pembicaraan lebih intensif itu tentang berbagai agenda lakukan di KEK Mandalika, sebagaimana juga sudah ditetapkan untuk destinasi super prioritas baik KIK maupun kawasan industri di seluruh Indonesia. Kita akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Bapak Kapus Pancak ini telah menyiapkan desain bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan industri termasuk pelaku usaha di sektor pariwisata untuk dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha dengan membentuk pusat pelayanan ketenagakerjaan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kenapa itu penting? Karena selama ini kehadiran kita terutama sektor pekerjaan masih kurang di kawasan industri dan ekonomi khusus karena jaraknya begitu jauh. Misalnya antara
CAC di seluruh Indonesia dengan presentasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan, sebuah pelayanan terintegrasi yang tidak lagi tertutup di sebuah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, mulai dari pelayanan pelatihan untuk mempersiapkan SDM yang terampil, berkompeten yang dibutuhkan oleh kawasan, kemudian pelayanan sertifikasi agar mendapatkan pengakuan kompetensi oleh lembaga resmi negara yaitu BNSP, kemudian pelayanan termasuk pelatihan adalah pemagangan, pelayanan pemagangan di nanti Pak Ali akan bercerita panjang tentang banyak tentang bagaimana pemagangan selama ini sudah dilakukan termasuk di sektor pariwisata masyarakat untuk penempatan dan mereka mendapatkan informasi pasar kerja dan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya itu sampai ujungnya adalah BPJS ketenagakerjaan. Nah di luar itu, di luar pelayanan terhadap masyarakat, kita juga melayani industri untuk bisa mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya melalui sistem yang kita siapkan namanya Career Hub yang diakses namanya website maupun apps, dan kemudian kita dekatkan melalui berbagai fasilitas di GLK dengan adanya kios P1 yang akan berubah, akan ditransformasi menjadi kios siap kerja. Kemudian di kawasan-kawasan industri kita mempersiapkan anjungan siap kerja yang akan memberikan pelayanan kepada orang yang mau kerja atau mencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dan memberi kerja atau perusahaan yang membutuhkan pekerja ketemu di pelayanan sistem digital itu dalam anjungan siap kerja yang kawasan. Nah, di samping itu juga kita juga memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan dunia industri untuk mengakses WLKP, kan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan itu yang bisa didekatkan ke kawasan. Juga WLLP, wajib lapor lowongan pekerjaan, sekarang ada Perpres WLLP dan sudah diputuskan. Kemudian juga akses dan didekatkan kepada berbagai pihak, berbagai stakeholders, mulai dari pemerintah provinsi, kalau dinas ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten kota, lembaga-lembaga pelatihan, baik UPTD, UPTD, dan lain-lain. Kemudian dunia usaha dan dunia industri termasuk pengelola kawasan. Kemarin kita sudah Bekasi 200, rencananya Mandalika akan menjadi bahkan di tahun ini 10 pilot dari kawasan ekonomi khusus. Nanti TBC berkenan untuk kerjasama pelayanan ketenagakerjaan melalui anjungan siap kerja itu, kita bisa bangun di sini sebuah anjungan yang menjadi pilot project mungkin kedua di Indonesia yang bisa menjadi benchmark ya, akan ditiru oleh berbagai KIK maupun kawasan industri yang lain. Saya kira itu, apalagi Mandalika ini lagi sangat seksi Pak ya di dunia, di Indonesia dan dunia. Nah, pada waktu dekat akan diselenggarakan event internasional, yang itu saya kira mengundang banyak prestasi yang akan hadir. Kalau Pak dan Ibu ada sumbernya ini ada di, biasanya kami terima di tempat yang lebih besar ya Pak. Jadi intinya bahwa Mandalika ini sekarang itu satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas Pak. Ada 10 yang prioritas, 5 ditetapkan sebagai super prioritas, kita menjadi satu dari 5 tersebut. Ini berapa ya? Kita bagi-bagi menjadi berapa seluruhnya. Harusnya saya ada paparan, tapi ini mungkin karena tidak siap kita nggak bisa ya. Nah, khususnya mengenai apa yang akan dibangun di Mandalika ini seperti Bapak bisa membayangkan yang sudah ada. Jadi kami itu ITDC itu sebetulnya tahun 2008 mendapatkan PMN dari pemerintah berupa modal tanah. Modal tanah ini adalah modal tanah Mandalika ini. Mandalika ini secara tanah dulunya dimiliki oleh TDC, itu masih swasta TDC. Kemudian kolaps tahun 98 itu punya Pak Peter Sonda.
Jadi Peter Somerville yang menguasai di sini membebaskan lahan. Kok tahun 98 Chris Ron collapse, asetnya masuk BPPT, BPPN, lalu BPPN berubah jadi PPR kan ke modalnya disuruhnya BTDC menjadi ITDC sebagai BUMN. Nah, selain Mandalika sebelum disuntik tahun 2008, ITDC itu punya aset lain Nusa Dua, sehingga tahun 2008 diberikan aset mentah itu belum diapa-apakan. Tahun 2017 atau 2015 pertama kali PMN berupa dana keluar. Setelah itu berturut-turut yang pendanaan sendiri, ada pendanaan dari PMN, sehingga sirkuit bisa berkembang. Kembali ke Mandalika itu sendiri 1175 hektar itu kami rencanakan itu akan menjadi kawasan yang kurang lebih sama seperti Nusa Dua, di kawasan pariwisata. Kawasan Nusa Dua kalau Bapak lihat di sana BNDCC, Nusa Dua Hotel dan segala macam itu terdiri dari hotel. Hanya di sini bedanya lebih besar. Temanya kami bikin agak beda. Kalau ITDC Nusa Dua itu lebih ke culture, lebih tadi kan ada budaya yang ada sirkuit di sini, nanti yang macam itu menjadi kawasan ini lebih besar. Struktur di kawasan ini dari pinjaman kami ke Asian Infrastructure Investment Bank dari Beijing, dari China, menggunakan dana AIIB untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur apa? Infrastruktur untuk seluas 1175. Apakah sudah 100%? Belum. Nanti akan ada lagi pendanaan lain yang sedang mencari 100%. Setelah infrastruktur jadi, akhirnya jalannya dibangun dulu, lot-lotnya sewakan pakai investment nyewa ke kita, lalu dia akan membangun. Pembangunannya kami yang mengatur. Jadi dibangun hotel, kawasan kamar yang sekian, dan segala macam. Bisanya kita yang atur, harus sesuai dengan tapi sebelum COVID, karena ada COVID mestinya mungkin harus dilihat lagi ya Pak, apakah tetap 2050 atau selanjutnya. Tapi dengan asumsi 2050 akan ada 16.000 kamar hotel dan 20.000, pasti impact-nya terhadap masyarakat apalagi NTB pasti akan besar. Untuk itu kita sendiri sudah punya MOU khusus di Mandalika, itu sudah punya MOU dengan beberapa penyedia tenaga kerja. Misalnya saja kita sudah punya MOU dengan Poltek Park, karena kami berhubungan dengan pariwisata, kita punya perjanjian dan juga punya ada kesepakatan kesepahaman Poltek Park menyediakan tenaga untuk bila kawasan ini Poltek Parknya sudah dibangun, sudah beroperasi, adanya di Lombok Raya. Nah, selain itu Pak, kami sendiri sebetulnya secara BUMN kami sendiri sudah melakukan beberapa CSR Pak. Salah satu CSR kita melakukan pelatihan. Tapi kami sendiri ya Pak ya, kami sendiri dengan biaya sendiri melakukan pelatihan. Misalnya kemarin apa yang terakhir mekanik motor, jadi kita kerjasama dengan Honda, lalu kita rekrut masyarakat pemuda-pemuda di sini. Nanti begitu mereka lulus, itu beberapa sudah diangkat langsung bekerja di AHAS Pak, di Astra itu kira-kira 100%. Belum banyak Pak gitu Pak di sini. Pada saat ini kami sedang dalam proses konstruksi. Tadi yang seperti saya bilang sedang infrastruktur. ITDC sendiri sekarang akan punya ya Pak, jadi belum beroperasi adalah satu hotel 250 kamar Pullman. Jadi cuma punya Pullman satu sama sirkuit. Sirkuit ini sendiri pun tidak setiap hari jalan ya Pak, jadi hanya ada kemarin USBK, lalu ada MotoGP, nanti akan ada lagi event-event lain. Selain itu ada konstruksi kami yang sedang berjalan. Nah, ini kami sebetulnya kalau per hari ini datanya selalu kita sampaikan ya, saya tidak tahu hafal, tapi kalau dari ini dari HC kami yang nge-track semua tenaga lokal atau kita punya lokal, karena memang ada keahlian khusus, misalnya mereka untuk bisa jadi
marsal yang sudah marsal itu yang bawa bendera itu Pak, pada saat ini kami tidak bisa dapat marsal yang sudah berpengalaman. Tapi kami juga merekrut waktu kemarin sekitar 300 orang lokal, pemuda lokal untuk bisa menjadi marsal. Kira-kira seperti itu masyarakat dari tenaga kerja lokal. Meskipun ada dari luar ya, tapi waktu itu kemarin itu dalam 3 hari kami merekrut 3.000 orang. Macam-macam, ada yang jadi cleaning service, ada yang jadi security, ada yang jadi crowd control, ada yang jadi marsal dan segala macam. Lalu yang konstruksi sekarang juga, karena itu kan beda ya Pak antara event dengan konstruksi, kita juga ikut. Gitu Pak, jadi kami mohon supportnya Pak Kadis yang ke depannya seperti apa sih sebetulnya. Kalau menurut saya lebih ke pariwisata Pak, pariwisata yang ada sportnya gitu. Jadi hotel-hotel, rumah makan, kemudian apa namanya supportingnya, supporting maksudnya pendukung untuk itu. Gitu. Bukan tidak perlu harus langsung hotelnya, misalnya laundry, salon, karena pengunjungnya gitu. Arahnya kemana? Arahnya ke tenaga kerja yang orientasinya pariwisata, tetapi pariwisata yang temanya adalah sport. Kita bisa mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan kesiapan, dan ini nanti integrasi konsolidasi ini dari pusat ada ya, dari provinsi, ITDC, dunia industri, dan juga lembaga pelatihan ini duduk bersama gitu, kira-kira begitu. Mungkin itu. Ada presentasi tentang anjungan siap kerja, tapi mungkin nanti bapak sekalian dan ibu-ibu itu nanti bisa browsing kan. Basis pelayanannya itu yang pertama memang digital gitu ya. Jadi memang para pencari kerja, pencaker, para pekerja, kemudian pemberi kerja gitu ya. Pemberi kerja ini nanti diharapkan mungkin kalau dari kawasan ekonomi khusus ya tinan-tinannya ITDC ini ya, jadi itu nanti akan menjadi pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini di Kemnaker itu layanannya itu WLKP gitu ya, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan gitu ya, dan juga lowongan kerja, dan ini kita padukan dalam sebuah ekosistem digital siap kerja, sistem informasi dan aplikasi pelayanan ya. Nanti kita harapkan kita bisa kerjasama dengan ITDC, mungkin ada fasilitas ruangan yang bisa kita gunakan Kemnaker untuk menaruh semacam labor center ya, di kantor pelayanan ketenagakerjaan di kawasan Mandalika ini gitu ya. Kawasan Mandalika ini, di situ ada nanti layanan mandiri para pekerja, para pencari kerja, juga ada layanan mandiri para tinan kawasan ekonomi Mandalika ini gitu ya. Nah, di sini mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja gitu. Diharapkan ini memperpendek layanan kami di kantor Kemnaker di Gatot Subroto, terutama ya di lingkungan di pemerintah daerah di provinsi NTB ini gitu ya. Jadi ini secara digital, jadi ini kita sedang membangun super aplikasi. Ini masih web basis ya sistemnya. Siap kerja ini masih web basis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aplikasi Android dan iOS-nya sudah bisa meluncur, sehingga kita orang TB register di siap kerja ID, memasukkan profilnya, saya lulusan SMA, punya sertifikat hospitality, mencari kerja untuk beberapa jabatan di misalnya perhotelan gitu ya. Nah, dari sini juga dari pemberi kerja, tinan-tinannya Pak Bram ini ada hotel, ada segala macam, butuh jabatan-jabatan itu. Nah, itu di-match-kan melalui sebuah aplikasi siap kerja itu, Des.
gitu ya. Jadi ada personil yang memang untuk menghubungkan. Yang pertama pelayanannya itu skill hub ini Pak sabar ini Pak. Jadi berhubungan dengan BLK. Jadi skill hub ini berhubungan dengan skilling. Jadi kalau lulusan SMA tidak punya skill, mau ngelamar di kawasan, di tinan-tinannya Pak Bram, butuh skill hospitality, maka dia bisa register di aplikasi itu, di sistem itu, untuk ikut pelatihan skilling, pelatihan hospitality, pelatihan F&B, R&B untuk mendukung sebuah kebetulan kemarin itu sumber daya manusia lokal ya yang mendukung kawasan ini gitu, itu saya kira sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi orang yang nggak punya skill ditaruh BLK Lombok Timur, keluar skill. Jadi punya skill, punya macam-macam, siap kerja gitu ya. Begitu juga itu ada lagi reskilling, upskilling gitu ya. Misalnya karena ada kebutuhan skill yang lebih tinggi, itu BLK Lombok Timur itu juga siap untuk meningkatkan kapasitas orang-orang yang butuh skill lebih tinggi gitu ya, hospitality, F&B gitu ya, dan beberapa skill lain yang disediakan di BLK Lombok Timur. Itu kan tenaga kerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan gitu, itu kan pelayanan terhadap tenaga kerja. Karena personil ini sifatnya helpdesk gitu ya, helpdesk gitu ya. Jadi membantu sistem pelayanan digital. Nah itu apalagi menjadi sorotan dunia pasca USBK ini. Bahkan jauh sebelumnya diskusi itu terus berlanjut. Berapa kali kami terima saran masukan masyarakat tetap menjadi sorotan. Bahkan ada di internal NTB sendiri ada hal yang ini kan, seperti Lombok Sumbawa ada berapa? Sumbawa ada berapa? Maksud kepentingan pekerja di masyarakat kota. Diskusi itu sangat lama dan panjang. Saya mungkin sempat di Kadis yang lama itu Pak Ibu Kadis, kita sudah menginventarisir sejauh mana sih potensi tenaga kerjaan yang dari lokal ini bisa diakomodir di kawasan Indonesia. Tentu ada standar kompetensi yang memang tantangannya semua kita harus memenuhi. Nah, saya luar biasa tadi, ekspektasi itu mulai terbuka gitu. Ada ruang-ruangnya dengan kehadiran jenis anjungan kerja ini. Anjungan siap kerja ini kan ATM gitu. Saya mau kerja di mana aja bisa gitu. Tadi Bapak bercerita bahwa rencana kita 2050 ke depan sudah hampir 20 sampai 40.000 baru di dalam kawasan aja, baru dalam kawasan, belum di luarnya. Bayangan saya banyak stakeholder yang terlibat sekali Pak. Itu kalau terus kita berangkul tangan jalan bareng, saya kira ini bisa lebih bagus. Nah, saya sangat mendukung di Komisi 5 yang sudah didiskusikan juga dengan teman-teman. Artinya sangat mendukung kehadiran dari anjungan yang direncanakan dari kementerian ini. Karena ini adalah membuka potensi, menghimpun dan juga menyiapkan ekspektasi tadi. Tinggal kami di DPR sendiri mengambil ruang di mana untuk intervensi itu. Tidak hanya mensupport tenaga kerjanya, terus kemudian stakeholder yang lainnya, kita ajak bareng untuk mendorong. Nah, saya sangat welcome dan sangat mensupport. Setidaknya nanti TDC mungkin bisa ikut membuka ruang sehingga niat baik dari Kementerian Tenaga Kerja ini menjadi langkah maju yang dipersiapkan apa ya, proyek kedua di Indonesia gitu kan. Ini sebuah kebanggaan buat NTB. DPR dukung ya? DPR dukung nggak ini? Ya, sangat mendukung. Sangat mendukung karena ya tadi ekspektasi itu mulai terbuka. Pak tinggal nanti dari pihak-pihak yang terlibat di sini mengambil peran seperti apa. Setidaknya kita punya komitmen yang sama bahwa ini pintu masuk untuk membuka ruang ketenaga kerjaan. Jadi di sana Pak di balik orang nggak bicara secara global, Pak. Dua isu yang berkembang dimanapun, termasuk isu kemiskinan itu ada hubungan dengan tenaga kerja sangat kuat. Soal pengangguran ini sangat dampak luar biasa kalau itu dihapuskan. Saya kira akan diberi jempol oleh banyak orang kalau kita menyambut ini dalam masalah ini. Pak Kadis tinggal kita dukung bareng. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Kadis. Boleh, ini sesuatu yang
bagus sekali. Kami menyambut dengan baik ITDC. Mungkin saya mewakili direksi di sini. Secara untuk pemberdayaan masyarakat, kami juga ikut berpartisipasi terhadap pengembangan SDM masyarakat lokal ini. Saya sih merasa pribadi ya Pak, ini sangat baik karena memang kalau dilihat sebetulnya kami membutuhkan SDM lokal. Dan saya bilang lokal Pak ya, saya bilang lokal karena memang kami di sini tuh memang berusaha untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan skill. Permasalahannya kami sendirian di sini, dan kita nggak mampu untuk mengangkat seluruhnya ini. Tapi di lain sisi sebetulnya kalau saya melihat di sini bukan hanya untuk pariwisata di KEK doang. Ya benar. Iya, karena ujungnya kan nanti bisa kemana-mana. Iya. Karena siapapun nanti di daerah sini kalau misalnya mau katakanlah ada yang mungkin restoran ya Pak. Tapi restorannya mungkin tidak di kawasan yang ada di mana lah gitu, karena restoran yang besar. Mereka pasti butuh tenaga kan Pak. Dan mereka bisa menggunakan itu. Sedangkan tenaganya sendiri sudah ada di sini. Hubnya Bapak yang tadi 4 orang tadi itu yang mempertemukan secara fisik gitu dong Pak. Kalau misalnya ada masalah apa, mereka bisa nanya formulir apa. Saya pikir ini baik Pak. Jadi register ini sistem. Jadi nah itu jadi aplikasi ini, untuk aplikasinya memang kita develop semudah kita mempergunakan Gojek, GoFood ya, pakai ini apa nomor handphone gitu ya. Jadi orang registrasi gitu ya, saya butuh dilatih atau mencari kerja, akan ada notifikasi gitu ya, notifikasi. Oh ini ada perusahaan yang cocok. Oh ini ada pelatihan yang cocok, gitu. Pelatihan yang cocok. Nah nanti akan BLK Lombok Timur pelatihan. Setelah pelatihan baru di-matchkan dengan pemberi kerja, dunia industri, gitu. Mencari kerja, ada Iya. yang memberi kerja gitu kan. Mengintegrasikan ini ya Mas. Luas, ya. Maksudnya area kami luas Pak, tapi yang Cuma terbangun juga terbangun baru sedikit. Jadi kita nanti sama-sama lah, intinya kami sama-sama bisa menyesuaikan. Saya pikir 4 orang untuk ini bisa mungkin terlalu, menurut saya Pak, 4 orang itu terlalu banyak ya Pak. Mungkin tidak terlalu banyak trafiknya ya. Mungkin bisa kita coba dulu. Nah kalau secara tempat nih kami juga hanya begini, sekarang di atas ini adalah masjid bisa di kantor kami ya, mungkin beberapa titik yang mungkin nanti bisa dilihat ya Pak ya. Di belakang juga ada, lalu ada apa namanya barang-barang mana yang bagus. Di sana orang akan mengunjungi ya, apalagi pertama pasti ramai dia. Pertama ini biasanya Intinya di mana saja Pak, monggo yang terbaik di mana, nggak harus ideal. Nanti kan kita bisa aja, yang penting kita mulai dulu menurut saya biar ada progres. Memang idealnya sih kita membayangkan ada satu gedung anjungan gitu, yang semacam bangunan khusus gitu, tapi itu tidak harus. Jadi kita mulai dulu yang penting bisa melayani dulu Pak. Ya, softwarenya itu kan, sistemnya yang perlu dari pusat. Tapi mungkin pengawasnya juga dari kita satu lokasi gitu dengan forum HRD. Memang cocok kan HRD nyari orang dalam bercenter gitu. Biasa apa yang Bapak tadi sampaikan ke depan BLK Lombok Timur. Jadi saya sampaikan bahwa sekian persen yang ada pekerja yang ada NTB itu baru berkompetensi Pak, sangat amat kecil. Jadi jangan salahkan nanti ada anjungan kerja, kalau ada SOP-nya di sana membutuhkan sertifikat kompetensi, dia tidak akan bisa masuk. Inilah tugasnya kementerian, bagaimana orang-orang yang sudah bekerja di NTB yang notabene sudah di hotel memang belum punya sertifikat kompetensi Pak. kita sertifikasi. Ini yang saya sampaikan lama. Karena dulu juga saya pernah sampaikan waktu di BLK Lombok Timur sama Ibu Menteri, hal yang sama saya sampaikan. Jadi jangan sampai ini Pak, kita tidak ingin kita jadi penonton, tetapi kalau SDM kita tidak kalah jauh. SDM Lombok bagus sekali, tetapi memang mereka belum punya SIM Pak.
SIM ini kan sama dengan apa? Kita bisa nyetir tapi tidak ada SIM tetap ditilang. Lisensi sangat amat kecil. Kami upscaling, kami kasih kompetensi. Nah sekarang jangan sampai ada anjungan, nggak ada isinya. ada isinya tapi mohon maaf kita tidak takut dengan orang luar masuk ke daerah Pak ya. Tetapi katanya tadi mau dibalik, putra daerah 70%, yang luar 40%. 30. Ya, jadi kita ingin pekerja kita ini 70% kepake di Lombok, orang kita sendiri yang di Lombok. Nah, jadi tugasnya kementerian, ayo tolong dong kompetensikan tenaga kerja kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini kebetulan juga ada Pak anggota Dewan. Jadi kami secara industri, kerjasama industri siap membuat atau mengadakan pelatihan, karena di dalam KLPD ini adalah orang-orang yang memang tergabung di asosiasi itu adalah orang-orang perhotelan, baik itu dari ini, benar kita punya asosiasi gitu loh Pak. Contohnya UMKM, bagaimana kedepannya kita kasih training, pendidikan, bagaimana mengemas jualannya yang lebih bagus. Jadi kami siap untuk itu, gitu. Jadi sangat amat siap, karena di dalamnya orang-orang yang sudah profesional yang di asosiasi kami. Nah itu pun bimbingannya BLK Lombok Timur. Jadi yang dibilang tadi, BLK Lombok Timur secara alat luar biasa, didukung oleh pengajar yang dari kita, dari asosiasi yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di hotel, siap untuk mendukung MotoGP Pak. Nah sekarang tinggal data yang kami ingin dapatkan, apa sih yang kebutuhannya sampai 2050, paham Pak, paham sekali saya. Sekian tahun ini akan dibangun sekian hotel, kalau perbandingan 1 banding 1,5, 1 kamar 16.000 kamar tinggal dikalikan, lebih dari 20.000. Jadi kita juga sudah melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan yang memang sudah akan dibangun, diantaranya termasuk juga 5 destinasi prioritas. Tahun 2022 ini kami juga sudah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga kerja per kawasan. Jadi nanti kita akan sering-sering ketemu Pak, bekerja sama untuk meminta data-data di kawasan Mandalika ini, kira-kira apa yang bisa disupport selain yang tadi Bapak sampaikan bahwa di kawasan ini juga di luar kawasan ini. Karena sebetulnya ketika kita tahu bicara dengan beliau, kalau perlu duduk bareng untuk merekrut orang-orang yang memang betul-betul nanti dari sisi mata ITDC ini orang ini nanti bisa dipekerjakan di sini dan itu nanti bisa dimulaikan. Yang kedua, dalam rangka untuk mendukung Mandalika sebagai destinasi wisata berkualitas, tahun lalu kami ada khusus alokasi Pak di sini 90 orang. Itu terserapnya 80% Pak. Yang satu sudah datang ke sini. Untuk tahun ini khusus untuk destinasi wisata ini akan kita naikkan pokoknya di atas dari 90 Pak. Ya, itu kami tunggu. Tahun ini. Jadi sebenarnya menurut saya sudah ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan mulai dari kemarin sampai hari ini dan tinggal mungkin nanti lebih diintegrasikan lagi dengan kebutuhan di sini, sehingga yang paling penting nanti setelah anak-anak ini atau anak-anak kita ini dilatih itu bisa betul-betul terserap, supaya bahasa orang lokal tidak bisa terserap karena kompetensinya kurang. Ya harusnya menurut saya bisa terjawab dengan apa yang sudah kita lakukan ini. Tinggal nanti mungkin mulainya itu sudah mulai kita lakukan secara bersama. Bangunan belum disebut GP, kita sudah pikiran kita sudah pasti akan butuh banyak tenaga skill. Maka saya melakukan langkah-langkah koordinasi mulai dari Pak Kadis, terus kita bentuk forum FKLPID. Nah, ini saluran-saluran yang bisa kita gunakan. Termasuk salah satu staf Bapak Bu Putri itu salah satu anggota di FKLPID. Jadi apa yang menjadi dan akan menjadi kebutuhan ITDC itu sebenarnya kami sudah rekam dan sudah kami siapkan Pak sejak 2019. Cuman kami menunggu dan menunggu, menembus di mana sih ruang yang bisa ditembus, tapi sangat susah Pak, jujur Pak Prabu, sangat susah Pak. Apalagi saya level BLK yang sangat kecil, makanya saya coba lewat Pak Kadis punya akses ya Pak Kadis, kita coba identifikasi apa sih kebutuhan ITDC. Walaupun tanpa kami langsung ke Bapak, kami sudah bergerak sebenarnya Pak Bram. Ada beberapa alumni kita juga sudah ada yang dimanfaatkan di sini. Nah, kami lebih detail dan lebih real berbuat
kami berkoordinasi, kami kumpulkan teman-teman asosiasi di forum FKLPID. Karena berbicara pariwisata, disitulah mereka berkumpul. Yang mulai dari chefnya, escapingnya, engineeringnya, semua ada di situ. Maka dari situlah saya masuk untuk mengetahui dari mereka. Akhirnya dari situ kami dapat. Dan kami sudah buktikan itu mulai 2019 kemarin. Itu udah kita melalui program MTU kerjasama dengan industri. Ada yang memang juga program judi Pak, dunia industri dan usaha. Dan kami sangat welcome dari sisi anggaran, dari sisi program kami welcome Pak. Bahkan program judi itu sangat membuka peluang bagi industri untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Contoh, kalau program judi itu bisa pelaksanaannya di industri, yang mengajar industri, speknya industri. Jadi kalau kita bicara konteks peluang, tidak ada alasan untuk tidak didapatkan. Saya yakin dan percaya itulah yang sebenarnya ITDC butuhkan. Cuman belum sempat, mungkin ruangnya belum terlalu terbuka untuk itu Pak. Tetapi bersyukurnya kami melalui forum FKLPID kemarin dengan Pak Kadis, kami sudah mampu membedah itu. Artinya sudah tergambar lah apa yang dibutuhkan ITDC. Dan kami tahun 2022 ini kami sudah akan wujudkan Pak. Nah, ada program judi itu yang kemarin sudah kami diskusikan dengan teman-teman FKLPID. Itu ada 144 targetnya. Iya, 140 ya. 144 orang Pak. Nah, Bapak kita harapkan untuk bisa memberikan informasi kepada kami yang dibutuhkan real nyata oleh ITDC yang speknya di mana sih? Nah itu, sehingga kuota 20.000 dengan penempatan spek skill yang memang diinginkan dan dibutuhkan ini tidak terlalu sulit bagi kita. Untuk itu kemarin kami mengundang dari pihak ITDC untuk lebih meyakinkan kami punya apa sih di BLK dari sisi prasuk, supaya ITDC jangan berpikir paling BLK ujung-ujungnya ini udah nggak akan bisa kompeten. Nah, tapi mungkin insya Allah setelah nasional, saya yakin Bapak akan yakin seyakin-yakinnya. Kenapa harus ke mana tadi? Ke Poltekpal. Bukan Poltekpal. Bapak mau yang 1 bulan langsung Bapak bisa pakai, kita jamin Pak. Bapak tidak percaya dengan instruktur kami kerjasama dengan industri. Nah, jadi sangat potensial dan kami bisa menjamin itu. Bu Putri mungkin Ibu Putri terlalu sibuk lah, sehingga sebagai anggota di FKLPI apa sih yang bisa kita bantu, bisa kita support ini. Tapi kami sangat optimis Pak. Dengan 140 besok ini itu sudah kami identifikasi untuk memenuhi kebutuhan di beberapa homestay. Terus kami dapat informasi dari salah satu juga sahabat kemarin di PSBK itu orang bule itu belum bisa makan plecing. Dia masih cari makanan-makanan Eropa. Nah, jadi kami mengundang Pak. Kalau memang Bapak lebih yakin kami harus melaksanakan, memang siap. Tapi kalau memang ada industri yang memang sudah siap di situ, ya kita laksanakan di situ. Dengan kompetensi instruktur yang sudah sangat profesional dan kompeten. Mungkin itu Pak. ITDC itu memang bedanya dengan ITDC sebelumnya Nusa Dua ya. Sebelumnya Sekretariat Nusa Dua, lalu sekarang ada Nusa Dua dan Mandalika ya Pak ya. Waktu di Nusa Dua yang perbedaan mendasar adalah waktu di Nusa Dua kami hanya mengelola dan memiliki destinasi. Jadi hanya punya tanah dan jadi bapak kos. Intinya gitu. Jadi cuma terima kos doang, gitu kan. Tapi yang masalah segala macam bukan kita. Yang kos juga bukan kita, jadi bapak kos. Nah, bedanya dengan di Mandalika, ITDC bukan hanya jadi bapak kos doang, bukan hanya punya kos-kosan terus narikin uang yang kos, tapi juga ikut ngekos di situ. Jadi kita juga menjadi investor. Nah, investor ini ditandai dengan sirkuit dan permasalahannya investor membutuhkan banyak biaya Pak. Sedangkan kami BUMN juga istilahnya bergantung pada pemerintah. Per hari ini kami hanya punya 2 investasi. Tapi siapa yang akan mengisi kapling-kapling tadi Pak? Semuanya adalah investor. Nah,
menjawab tadi Bapak, kenapa lama sekali? Karena investornya belum ada. Kenapa kok ada 13 investor yang sudah bertanda tangan Pak perjanjian dengan kami? 13-13-nya belum harus kita, karena mereka ada tanda-tanda mereka akan melanjutkan pengembangan di tempat kami. Dan semoga nanti kalau berlanjut ya Pak ya, akan lebih banyak tenaga kerja yang diserap oleh mereka dan segala macam. ITDC di sini hanya memfasilitasi Pak ya, dengan para tenant itu untuk bisa berhubungan dengan Bapak dan segala macam sehingga semuanya. Tapi kalau ITDC sendiri sudah Pak, dengan Pullman sama sirkuit aja sekarang. Nggak bikin hotel lain lagi ya Pak, kecuali nanti ada perubahan yang baru. Tapi per hari ini kita kata ya, karena di lingkar di kawasan penunjangnya itu juga banyak gitu kan. Nah itu kita semua harus siapkan, ya kita siapkan. Dan koordinasi ini yang mungkin penting. Event apa? Iya bukan. Event nasionalnya. Oh iya, kan sudah ada bayangan lah. Karena tidak bekerja secara formal dengan dalam hubungan kerja, kita berdayakan menjadi wirausaha agar bisa memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitarnya. Nah, salah satu dari program terobosan yang kami lakukan untuk perluasan kesempatan kerja adalah mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Dan salah satu kawasan yang dijadikan sasaran adalah destinasi super prioritas, salah satunya Mandalika. Jadi bentuknya begini Pak, bentuknya adalah masyarakat sekitar, masyarakat di kawasan atau sekitarnya yang tidak bekerja, itu kita didik menjadi wirausaha untuk sektor apapun yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti diintegrasikan dengan kebutuhan kawasan. Kira-kira kalau kawasan atau kebutuhannya misalkan perhotelan banyak kan pasti butuh bahan makanan, untuk mengikuti pelatihan, pembinaan, sampai inkubasi bisnis, kemudian modal, insentif modal Pak, modal untuk mereka, didampingi, diinkubasi, dihubungkan dengan industri, dengan pasar, dengan modal perbankan dan lain-lain, nanti diintegrasikan dengan CSR kawasan sebagai contoh misalnya. Itu saya kira akan sangat penting bila itu sampai benar-benar jadi kawasan perluasan kesempatan kerja yang masyarakat di sekitarnya tidak ada yang nganggur. Selain kerja di hotel misalnya, juga yang lain kerja sebagai launching pelatihan vokasi secara nasional, tempatnya di Lombok Timur. Yang Februari ini rencananya? Ya, rencananya akan digelar pada tanggal 2 Februari, berlokasi di Lombok Timur, tapi melaunching seluruh Indonesia. Itu rencana pada tanggal 2 Februari dan akan mengundang Bapak Presiden. Tetapi tadi kami sudah komunikasi dengan Pak Pratikno, kemungkinan akan kalau arahannya beliau untuk dirangkai dengan MotoGP. Jadi sebelum atau sudah MotoGP, Pak Presiden di sini kita akan melakukan kick-off pelatihan kompetensi di seluruh Indonesia, berlokasi di Lombok Timur di Bengkong. Nah, nanti akan terangkai, insya Allah Bu Menteri akan hadir ke sini untuk meresmikan jika kira-kira anjungan itu terjadi, pada hari itu juga kita bisa meresmikan anjungan siap kerja yang ada di Mandalika. Makanya coba kita rencanakan dengan baik ini Pak Din dan tim, apakah bisa, kita sih harapkan bisa pada saat itu sudah ada lah yang semacam tahap awal. Diskusinya produktif, kita sudah tadi ada kesamaan komitmen untuk akan membangun anjungan siap kerja itu di ITDC. Kami terima kasih. Nanti kita koordinasi Pak koordinasi secara teknis bagaimana sebaiknya anjungan ini sehingga bisa memang diakses oleh masyarakat nanti kan. Tidak perlu mungkin terlalu tengah, tapi bisa memang orang datang pre-season itu udah mungkin dia lihat oh ini ada anjungan, kira-kira begitu. Nanti kita koordinasikan. Terima kasih Pak Staf Khusus, Pak Kapus, Pak Direktur.